Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul penerapan RESTful Web Service RESTful API. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Hikmat Rizka Yunita, saya sendiri Priscilia Semestanti, ada Yermi Aslina, Ferna Nurjana, dan Muhammad Balia. Baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar RESTful Web Service. Jadi REST atau Representational State Transfer adalah salah satu gaya arsitektur yang dapat diadaptasikan ketika membangun web service. Arsitektur ini sangat populer digunakan karena pengembangannya yang relatif mudah. Ia menggunakan pola request response dalam berinteraksi. Artinya ia memanfaatkan protokol HTTP. Dalam implementasinya, arsitektur REST benar-benar memisahkan peran klien dan server. Bahkan keduanya tidak saling mengetahui. Artinya, ketika terjadi perubahan besar di sisi klien, tidak akan berdampak pada sisi server, begitu juga sebaliknya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hikmah Rizka Yunita. Baik, terima kasih untuk Priscilia. Di sini saya akan menjelaskan terkait software yang dibutuhkan. Pertama, Visual Studio Code. Dua, bahasa pemrograman Dart. Ketiga, localhost XAMPP. Keempat, browser. Kelima, terminal Git-Bash. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait framework Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah salah satu platform software pada sistem operasi yang mana kegunaannya untuk menuliskan berbagai script atau kode editor dari suatu proyek yang ingin dibuat. Dengan berbagai fitur pada Visual Studio Code sehingga mampu mendukung kerja seorang programmer dalam mengerjakan proyeknya. Pembawaan software ini sangatlah ringan. Visual Studio Code mampu digunakan untuk mengedit source code dalam berbagai bahasa pemrograman, misalnya Python, Java, JavaScript, C++. So, tidak diragukan lagi tentunya seorang programmer menggunakan software tersebut. Bahkan menurut survei Visual Studio Code menduduki peringkat tertinggi dengan penggunaan terbanyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferna Nurjana. Terima kasih, Mas Ayunita. Bahasa pemrograman Dart. Bahasa pemrograman multiguna bahasa pemrograman dengan tujuan umum dapat digunakan dalam mengembangkan berbagai jenis aplikasi dan program yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi web, aplikasi seluler, aplikasi desktop, server, dan lain-lain. Dart merupakan programming language lintas platform atau platform independen yang artinya dapat dijalankan pada sistem operasi yang berbeda seperti Windows, Linux, Unix, MS-DOS, dan lain-lain yang awalnya dikembangkan oleh Google dan kemudian disetujui sebagai standar oleh ESMA. Yang saat ini digunakan untuk membangun aplikasi web, server, desktop, dan seluler, terminal Git-Bash, dan XAMPP. Git-Bash adalah aplikasi untuk lingkungan Microsoft Windows yang menyediakan aplikasi emulasi untuk pengalaman Git command line. Bash adalah akronim untuk bagian shell adalah aplikasi terminal yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah tertulis. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, localhost yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemahan bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan SAS. Nama exam merupakan singkatan dari X atau tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan SAS. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Yermi Aslina. Baik, terima kasih Mbak Verna. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ibnu atas waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kami kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang controller. Apa sih itu controller? Controller ada controller sesuai dengan namanya dengan arti yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pengontrolan atau pengatur. Yang dimaksud pengontrol atau pengatur di sini adalah controller yang berperan sebagai pengatur dari aksi pada aplikasi yang dibangun. Seperti misalnya coordinator, controller yang berperan
paling penting dari mulai pengiriman parameter, menangani inputan form handling, mengatur view dan model, mengaktifkan atau memanggil library, dan handler coordinator. Dan masih banyak lagi peran controller dalam membangun sebuah aplikasi dalam menggunakan framework PHP Coordinator. Lalu, cara pembuatan database-nya adalah dilakukan pada localhost / phpMyAdmin, lalu aktifkan Apache dan MySQL pada exam, lalu isi nama database-nya. Contohnya di sini adalah db_latihan, tabelnya member, lalu ID, lalu nama _member, lalu email, dan yang terakhir nomor telepon. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Balya. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih kepada Mbak Yarmi Aslina dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya menjelaskan beberapa tampilan atau screenshot yang sudah dibuat. Nah, untuk tampilan database yang tadi dibahas oleh Mbak Yarmi, yaitu ini, DB Latihan, dengan nama database DB Latihan, yaitu tabel member. Pada tabel member memiliki beberapa item, yaitu ID, nama member, email, nomor telepon. Berikut tampilannya. Dan seterusnya adalah Visual Studio Code yang tadi dibahas oleh Mbak Hikmah. Nah, pada kesempatan ini kita memodifikasi data dengan tambahan file yaitu REST member. Nah, selanjutnya tampilan pada browser Chrome setelah dibuatkan REST member tampilannya seperti berikut. Nah, lalu mengenai Postman sebagai fungsi untuk mengelola database di phpMyAdmin, yaitu ini. Ada get, ini berikut tampilan get yang berhasil dilakukan. Ada post, ada put, ada delete. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan menampilkan uji coba seperti delete, put, post, ataupun get. Nah, lanjut. Untuk pemanggilan data, kita menggunakan link localhost. Nah, udah ada, remember. Nah, berikut adalah tampilan pada localhost, yaitu REST server, index PHP REST member. Nah, lalu pada Postman, untuk memanggil data, yaitu menggunakan link tersebut. Kita kopas linknya, paste, lalu send. Nah, berikut data yang menggunakan fungsi get muncul pada database yang sudah dibuat. Nah, kita coba menggunakan fungsi post. Pada fungsi post itu kita menambahkan data. Nah, sebelumnya database yang ada pada DB member ada 5, yaitu pertama Muhammad Balya, kelompok kita sendiri semuanya. Nah, kita misalkan ingin menambah satu anggota. Kita rubah ke post, send. Kita buat key, ID dengan nomor 6, berarti yang belum. Lalu key, nama member misalkan Yani. Lalu nomor telepon kita ngang aja 08 21 23 55 44 52. Lalu yang terakhir ada key email, kita buat dengan bebas random, email yani@gmail.com. Kita send. Nah, kita coba
cek pada database apakah muncul. Jika gagal, berarti ada kesalahan pada pengetikan. Jeremy, nah ini belum muncul. Oh, localhost-nya ini belum dirubah. Ini hapus dulu. Oh, send. Tadi urutannya sesuai urutan seharusnya. ID, nama member, email, nomor telepon. ID, nama member, email, nomor telepon. Nomor telepon. Kita kasih ID 6, nama member Yuni, email yuni@gmail.com, nomor telepon 08. Kita coba body, program pos. Oke, udah sesuai. Kita langsung coba ke delete. Kalau put itu hanya untuk mengupdate ya, seperti pada database yang sebelumnya ada Muhammad Balya, misalnya mau di rename Balya aja. Linknya seperti semula, kita send dulu. Nah, di sini ada Muhammad Balya, tadi diganti misalnya Balya. Emailnya masih sama. Balya. Lalu untuk nomor telepon 0838 1640 7993. Nah, tadi sebelumnya yaitu Muhammad Balya. Kita ganti dengan Balya. Kita coba send. Nah, berhasil. Kita refresh pada PHP My Admin. Nah, di sini ada tuh bagian nomor 5 Balya. Berubah. Karena kenapa yang bukan Muhammad Balya? Karena tadi ID yang dimasukkan adalah ID nomor 5. Nah, selanjutnya delete. Untuk menggunakan delete, karena kita udah ada data ini, coba kita cek dulu di PHP My Admin. Nah, pada ID nomor 5, atas nama Balya, menggunakan aplikasi Postman, dari fungsi delete, menghasilkan data yang pada di PHP My Admin akhirnya bisa dihapus. Oke, mungkin untuk pembahasan dari pertama sampai saat ini hanya sampai pada tampilan PHP My Admin dan web browser pada Chrome. Untuk sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Mbak Sisil. Silakan. Jangan lupa di voice-nya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.